Anies Baswedan ini memang gemesin banget. Gemesin bukan karena imut, tetapi karena bikin orang sebel, enek, dan muak. Baru-baru ini, di hadapan akademisi Australia, Anies bilang, penanganan pandemi COVID pemerintah pusat di Indonesia buruk. Dasar penilaian buruk yang diberikan Anies itu, yaitu ketika ia memberi sampel pasien COVID di Jakarta ke Menteri Kesehatan, tetapi tidak direspon dengan baik oleh Menkes. Istilah yang digunakan Anies direspon negatif oleh Menteri Kesehatan. Mungkin karena tidak direspon sesuai dengan keinginannya, maka ia kecewa dan membuat pernyataan di luar negeri bahwa penanganan COVID oleh pemerintah Jokowi dikatakannya buruk. Padahal kenyataannya, Indonesia disebut sebagai salah satu negara terbaik dalam penanganan pandemi COVID. Dalam soal penanganan COVID dan berbohong, ada data kebohongan yang lain yang bisa diambil sebagai bukti. Anies ini memang pandai berkata-kata alias berbohong. Saat diwawancarai oleh Deddy Corbuzier, Anies mengatakan, dalam waktu dekat, Jakarta akan memiliki laboratorium COVID. Wawancara itu dilakukan oleh Deddy Corbuzier pada tanggal 29 Maret 2020. Tayangan wawancara itu sampai saat ini masih bisa diakses, dan soal laboratorium COVID itu bisa kita tonton mulai dari menit ke-14. Deddy pun pada saat itu, pada saat wawancaranya, setengah tidak percaya dan berulang-ulang menanyakan soal laboratorium itu. Dan Anies pun terus meyakinkan Deddy, laboratorium itu sedang dikerjakan dan dalam waktu dekat, kata Anies, minggu depan sudah siap. Itu artinya awal bulan April 2020 laboratorium COVID itu sudah siap. Namun soal biosafety laboratorium atau BSL level 3 yang dikatakan Anies hingga saat ini, hingga detik ini, tidak ada wujudnya alias goib. Pas wawancara dengan Deddy Corbuzier pada 1 April 2020, pemerintah pusat membatalkan 3 kebijakan penanganan COVID Anies Baswedan. Saya tidak tahu apakah pembatalan itu ada hubungannya dengan wawancaranya Deddy Corbuzier atau tidak. Tetapi yang jelas, 3 kebijakan Anies soal penanganan COVID di Jakarta dibatalkan oleh Jokowi. Pemerintah pusat memang berhak melakukan pembatalan kebijakan gubernur dalam penanganan pandemi. Karena menurut undang-undang, memang penanganan pandemi itu hak sepenuhnya pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah atau gubernur. Tapi soal penanganan COVID, Anies ini tetap bersikeras merasa punya hak untuk berbeda kebijakan dengan pemerintah pusat. Artinya, dengan mengungkit kasus penanganan COVID ini di luar negeri, dapat diartikan dia merasa paling benar dan pemerintah Jokowi salah. Padahal, di bulan Januari 2021, Anies sudah menyerahkan penanganan COVID ke pemerintah pusat. Anies sudah menyerah dan melepaskan tanggung jawab soal penanganan COVID. Membingungkan, bukan? Itu sesi membingungkan pertama dan sesi membingungkan kedua. Masih ada sesi membingungkan yang ketiga. Dalam banyak hal, Anies ini memang pandai membuat bingung orang. Satu contoh, soal IKN. Ibu kota negara yang akan dipindahkan ke Kalimantan. Pada bulan Januari 2023 lalu, saat menjadi pembicara di sebuah forum diskusi di luar negeri di Singapura, dia mengkritik soal IKN yang minim proses politik dan partisipasi publik. Kritik ini jelas diartikan sebagai bentuk penolakan rencana IKN. Tapi 2 bulan kemudian, yaitu pada bulan Maret 2023, Anies mengatakan IKN sudah menjadi undang-undang. Siapapun presidennya kelak harus melaksanakan itu. Padahal
Sejak tahun 2022, setahun sebelumnya, Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem, partai yang paling awal mendeklarasikan Anies sebagai capres, sudah menegaskan bahwa IKN harus tetap dijalankan oleh pengganti Jokowi. Pernyataan ini diucapkan Surya Paloh pada bulan Agustus 2022. Anies ini memang demen berjalan sendiri, semau-maunya, sakar PDW. Sering berubah-ubah, sehingga omongannya sulit dipegang. Udah begitu, Partai Demokrat, PKS, dan Nasdem tetap saja mau mencapreskan dia. Membingungkan, bukan? Kalau sudah begini, masih mau percaya sama Anies Baswedan?